Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurjana Saltica dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 4. Di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan sedikit mengenai judul yang saya ambil untuk mata kuliah Pendidikan Agama Islam atau PAI kelas SMA dan SMK. Baik, judul saya di sini adalah sebagai berikut: menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina untuk melindungi harkat martabat manusia. Baik, di sini saya akan memaparkan tentang penjelasan mengenai perbuatan zina. Oke, baik. Di sini saya akan memaparkan terkait daripada pengertian perbuatan zina. Nah, di sini terdapat dari beberapa definisi. Yang pertama yang ingin saya jelaskan ialah zina menurut bahasa. Zina menurut bahasa berasal dari kata zana yazinu, yang artinya hubungan antara laki-laki dan perempuan yang sudah balik tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah menurut tuntutan agama. Kemudian pengertian zina secara harfiah yaitu fahisah atau perbuatan keji, perbuatan yang buruk, seperti itu. Kemudian pengertian zina secara istilah. Nah, zina secara istilah adalah hubungan selayaknya suami istri yang dilakukan oleh seorang perempuan dan laki-laki, baik yang sudah menikah, salah satunya atau bahkan keduanya, dan juga yang bahkan belum nikah sama sekali. Nah, itu zina menurut istilah. Nah, kemudian menurut pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, zina ini adalah hubungan badan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang belum ada status pernikahan atau belum berstatus suami istri. Selanjutnya yang kedua yaitu hukum melakukan zina atau hukum perbuatan zina. Nah, para ulama telah sepakat bahwa perbuatan zina ini dihukumi haram, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga telah memerintahkan kita di dalam Quran surah Al-Isra ayat 32, janganlah mendekati zina. Nah, kata-kata jangan mendekati zina sudah dipaparkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Isra tersebut. Yang dimana ketika kita sudah dilarang untuk mendekati zina, itu sebagai peringatan agar kita tidak terjerumus ke dalam hal maksiat tersebut atau zina tersebut. Sebagai perumpamaan, jika seseorang telah dikelilingi jurang atau berada di sekeliling jurang, maka ia dikhawatirkan akan terjerumus atau jatuh ke dalam jurang tersebut. Begitu juga dengan larangan perzinaan ini, jangan dekati zina. Kenapa? Ketika kita sudah mendekati zina, otomatis ketika kita sudah mendekati zina, otomatis kita akan terjerumus ke dalamnya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Kemudian yang ketiga membahas tentang hukum bagi pelaku perbuatan zina. Di sini dibedakan menjadi dua, yaitu ada zina muhsan dan juga ada zina ghairu muhsan. Apa itu zina muhsan? Zina muhsan adalah zina yang dilakukan oleh orang yang sudah berkeluarga atau sudah menikah. Dan yang kedua adalah ghairu muhsan. Apa itu ghairu muhsan? Adalah zina yang dilakukan oleh orang yang belum berkeluarga. Di sini dibagi hukuman-hukumannya. Nah, bagi pelaku zina muhsan, zina yang dilakukan oleh orang yang sudah berkeluarga, maka dia dicambuk 100 kali dan dihukum rajam atau rajam dengan batu sampai meninggal dunia. Dan yang kedua, hukuman bagi zina ghairu muhsan. Di sini juga dibedakan menjadi dua bagian. Yang pertama, jika pelakunya adalah gadis dan juga pejaka, maka dihukum 100 kali cambuk dan diusir dari wilayah tempat tinggalnya. Dan yang kedua, jika pelaku zina ghairu muhsan ini berstatus janda atau duda, maka akan dirajam dengan 100 kali dan juga dihukum rajam sampai meninggal dunia. Sedangkan menurut KUHP, hukuman bagi orang yang melakukan zina itu dapat tercatat 9 bulan penjara. Nah, penjabaran di dalam ayat Quran surah Al-Isra ayat 32 tersebut yang berartikan janganlah dekati zina. Nah, ketika sudah dilarang, mendekati zina saja sudah dilarang, apalagi melakukannya. Berarti ketika seseorang melakukan atau pelaku perbuatan zina tersebut sudah melakukan hal yang keji dan juga hal yang sangat buruk. Mengapa? Nah, ketika melakukan zina, banyak akibat-akibat fatal yang terjadi. Di antaranya apa? Tercabutnya akar kekeluargaan dan juga nasab. Yang kedua, dapat menimbulkan penyakit menular. Ketiga, merajalelanya
nafsu dan juga kemaksiatan, dan juga dapat mengakibatkan degradasi moral di tengah kehidupan masyarakat. Hal ini ditegaskan dalam kata dan jangan dekati zina. Nah, kemudian dampak negatif daripada perbuatan zina ini bukan hanya didapatkan di dunia saja, melainkan dapat di dunia dan dapat juga di akhirat nanti. Apa itu? Ketika di dunia mendapatkan hukuman-hukuman yang telah saya sebutkan sebelumnya, ya kan? Yang kedua apa? Mengakibatkan kefakiran, juga mengakibatkan pendeknya umur. Dan yang pertama khususnya hilangnya kewibawaan bagi orang-orang atau pelaku-pelaku zina. Kemudian di akhirat apa? Mendapatkan hisab yang buruk, mendapatkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mendapatkan siksa yang amat pedih ketika di akhirat nanti. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Semoga kita semua terhindar dari perbuatan-perbuatan zina. Amin amin ya rabbal alamin. Kesimpulan yang dapat saya ambil daripada judul yang saya bawakan, menjauhi pergaulan bebas dan juga perbuatan zina adalah langkah penting yang harus kita terapkan dalam diri kita guna untuk menjaga kesucian diri, harga diri kita, nilai kita, dan juga martabat kita sebagai manusia. Aku tersebut dapat merusak moral, merendahkan nilai diri, dan juga membawa dampak buruk untuk kita pribadi, keluarga, serta masyarakat. Dengan hidup sesuai ajaran agama dan norma sosial, manusia dapat menjaga kesucian diri dan juga membangun peradaban yang bermartabat dan bermoral tinggi. Nah, itulah dia kesimpulan yang dapat saya ambil daripada penjelasan saya pada hari yang berbahagia ini. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.